Apa pelajaran penting dari sholat yang digambarkan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, besok di hari kiamat akan ada kelompok manusia yang setiap saat pegang batu yang sangat besar, lalu batu itu dipukulkan ke kepalanya sampai berdarah-darah, pecah, remuk. Pernah lihat nggak Pak? Pernah lihat nggak Dek? Nggak pernah. Mengerikan. Lalu Rasulullah SAW sedih dan menangis melihat itu. Ayu ibaratin hadhihi ya Jibril. Ibarat apa ini wahai malaikat Jibril? Hada ibaratun min ummatika alladhi yatrukuna as-salat bikaslin. Ini adalah gambaran dari umat-umatmu nanti yang senantiasa hidupnya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi senenge ninggalkan dipanggil waktu adzan tidak mau datang. Giliran sekali datang karena ada bosnya misalnya, kayak iya oh sholat. Allahu Akbar, mantap. Setelah itu assalamualaikum, assalamualaikum, bunyi HP-nya, kring kring, telepon, langsung diangkat. Habis diangkat, kenapa kamu bicaranya pelan-pelan? Ini nggak jelas, imamnya kelamaan baca wiridnya. Imam lagi disalahin. Inilah kelakuan kita saat ini. Maka orang-orang yang mudah tergoda oleh setan, mudah untuk meninggalkan sholat, mudah untuk malas mengerjakan sholat, Allah sudah menggambarkan di hari kiamat nanti dia akan masuk ke dalam rombongan dan golongan orang-orang yang memegang batu besar, lalu batu itu dipukulkan ke kepalanya, hancur, berdarah-darah, remuk, lalu kembali utuh dan dipukul kembali utuh seterusnya hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat selesai, dihisab, lalu kemudian tidak usah ditanya lagi, lempar langsung ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahimin. Itu orang yang meninggalkan sholat dan malas mengerjakan sholat. Apa sebabnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Jelas itu adalah orang-orang yang meskipun sudah sholat tapi sholatnya masih fawailun, mongko maknanya ada dua, bakal mlebu neraka wel. Sopo sih bakal mlebu lil musallin, kedue wong padha nglakoni sembahyang, sudah sholat tapi masih diancam neraka well. Kenapa? Karena sholatnya tidak nyambung, tidak nyampe, tidak nyambung. Maka tadi biar sholatnya tidak tergolong orang-orang terancam neraka well, bersihkan hati, ikhlaskan, bersihkan jiwa saat kita mau menghadap Allah Subhanahu. Termasuk siapa yang akan nanti diancam, diazab oleh Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa dalam sholatnya riya, sholatnya tidak karena Allah. Nah di situ para mufasir berbeda pendapat. Kalau kita baca tafsir ahli sufi, termasuk riya itu adalah ketika sholatnya mengharap surga. Ayo wani apa ora sampean? Arep-arep surga lho sik dianggap riya, Pak. Loh, kita ini masih kelasnya arep-arep swarga. Kalau mereka kelasnya hanya mengharap wajah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Maka selama orang masih ada nyawa, masih diberikan kesempatan hidup, maka salat tidak boleh ditinggalkan. Meskipun kita sakit, terbaring sekalipun, seperti sekarang Jupe nonton TV Bu, nonton TV nggak Bu? Jupe, tahu Jupe? Terbaring sudah tidak berdaya, apakah masih wajib sholat? Wajib. Inilah beratnya sholat. Maka selama kita masih diberikan nyawa, sholat harus kita jaga.
Oleh karena itu, ayo kita ajari anak-anak kita agar mereka ngerti sholat yang baik, ngerti sholat yang benar. Saat kita sudah tua, mereka yang akan menjagakan sholat kita. Bagaimana caranya? Ketika azan berkumandang, kita sudah mulai ngantuk-ngantukan, kita dibangunkan. Kalau kita sudah tidak lagi mau dan mampu untuk berwudu sendiri, kita diwudukan oleh anak kita. Karena sholat tidak boleh kita tinggalkan meskipun kita sudah uzur. Inilah hebatnya sholat, karena perintah sholat tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, alladzi yufarriqu bainal kafir wa muslim was salat. Perkara yang membedakan antara orang muslim dan kafir adalah orang yang. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ingin dikatakan muslim sejati, jangan sampai meninggalkan sholat. Bagaimana sholat yang benar? Ayo kita ngaji. Kita harus latihan terus-menerus bagaimana sholat kita menjadi baik. Sholat yang baik bagaimana? Ya sudah, ikuti sholat sebagaimana yang diajarkan guru-guru kita, Ustadz Tarodi. Jangan ikut-ikut yang aneh-aneh. Karena apa? Ada satu kaidah usul fikih, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Apa itu? Kalau dulu kita sholat sudah setunggal, Pak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada yang protes. Sekarang baru baca Bismillah sudah diprotes. Bahkan ada yang aneh lagi, baru sobu sufufakum, sudah kakinya sudah harus nempel. Nggak nempel akhirnya dikecik. Ini nggak nempel. Ada sampai berantem itu, masuk polisi gara-gara begitu. Nah, kalau Bapak mulai ragu yang benar mana sih, yang begitu atau yang dulu, ikuti guru-guru kita. Ikuti saat Bapak Ibu sekalian belajar sholat dulu. Karena sesuatu yang meragukan itu kita disuruh meninggalkan. Itu adalah tipsnya. Kalau kita sudah bisa begitu, insya Allah kita tenang, khusyuk. Karena sekarang banyak lagi dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit kafir misalnya. Itu di tempat saya, sini tidak ada. Alhamdulillah. Saya bilang sama dia, Ustadz, itu orang habis mati kok dibacain Fatihah, nyampe apa enggak? Nyampe. Loh kok Ustadz tahu? Tahu. Ingin bukti kayak gitu. Gimana caranya? Coba sampean mati dulu. Saya bacain Fatihah, saya doain. Nyampe apa enggak? Kalau nyampe, sampean sampaikan sama saya. Kalau nggak nyampe, sampean sampaikan sama saya. Dia nggak berani kalau gitu, saya suruh mati dulu katanya. Sama tahlil semuanya. Itu adalah perilaku dan tradisi yang sudah dibangun oleh guru-guru kita. Apa tujuannya? Doa untuk orang-orang yang sudah meninggal, doa untuk orang-orang tua kita, doa untuk orang yang tercinta yang pernah berjasa dalam hidup kita, guru-guru kita, para ulama kita. Nah, tapi sekarang sudah banyak, apa itu tidak ada dalilnya. Maulid Nabi tidak ada dalilnya. Kalau Bapak sudah mulai ragu ketika sudah diberikan informasi-informasi itu, kembalilah kepada zaman dulu. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan untuk kembali pada yang tidak merah. Sederhana. Nengkolek, lu dalilnya mana? Sudah, saya ikut kiai. Itu saja jawabnya. Karena ikut kiai Murtado. Nggih, kiai beres nggih. Sarauddin. Kiai Sarauddin, pangestune kiai. Insya Allah kalau Bapak yakin ikutnya karena Allah ikhlas, nanti beliau masuk surga, beliau akan awe-awe, mana santri-santri saya kok tidak kelihatan semua ini katanya. Jadi meskipun kita tidak layak masuk surga, tapi karena gabung sama kiai, kumpul sama kiai, ikut ajarannya kiai, insya Allah kita akan bersama kiai untuk masuk surga. Sebab kiai tidak mungkin ngawur. Kiai juga punya guru. Siapa yang dicontoh oleh kiai? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sekarang orang pada metuek-metuek, Pak. Baru belajar Bismillahirrahmanirrahim sudah mengatakan bid'ah, haram, syirik. Betul nggak?
Nah, insya Allah di Ciang sana sini nggak ada, tetangga saya sana banyak. Mohon doanya semoga saya kuat ngadepin itu semua. Amin. Allahumma. Inilah pesan-pesan sesungguhnya Isra dan Mi'raj harus terus-menerus kita peringati. Selain pesan kita harus senantiasa menjaga sholat, karena sholat itu adalah tiang agama, dan sholat adalah cara terbaik untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga akan menjadikan hati dan jiwa kita itu menjadi sehat, tenang, dan akan menjadi hidup kita semakin sukses di dunia dan akhirat. Siapa yang ingin kaya, angkat tangan. Semuanya. Siapa yang ingin bahagia, angkat tangan. Sholatlah yang benar, sholatlah yang benar, sholatlah yang benar, insya Allah Bapak akan kaya, Bapak akan sukses. Karena apa? Dalam sholat itu selain di situ ada disiplin yang tinggi, Bapak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ juga ada kekayaan yang luar biasa yang tidak bisa dicari dari tempat yang lain. Ketika Bapak Allahu Akbar, Bapak sesungguhnya sudah sangat kaya raya karena Bapak sudah menyerahkan semua urusan kepada Allah. Orang yang hidupnya menyerahkan urusannya kepada Allah, fahuwa hasbu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan ngurus dirinya, Allah yang akan mencukupkannya, Allah yang akan menanggung semua urusannya. Kaya raya, tapi banyak orang yang gak percaya. Orang ingin bahagia, sukses hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan rizki yang luar biasa, tidak terkira banyaknya, tidak terkira datangnya dari mana, dan Allah akan memberikan solusi atas segala kehidupan dan masalah-masalahnya di atas muka bumi ini. Ini jelas, dan cara terbaik untuk meningkatkan ketakwaan itu adalah dengan sholat. Makanya kita itu disuruh sholat, zakat, puasa. Melatih apa? Melatih disiplin waktu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tempe itu halal apa haram? Tapi kalau dimakan di siang hari di bulan Ramadan jadi halal apa haram? Ayam halal apa haram? Tapi kalau dimakan di waktu siang halal apa haram? Habis maghrib jadi halal. Istri halal apa haram? Kalau siang hari halal apa haram? Kapan mulai halalnya? Hah? Habis maghrib. Ngebet banget Pak. Habis terawih kalau istri. Setuju gak Bu? Itu semuanya adalah latihan dari puasa, latihan kita untuk menahan diri. Nah, orang yang menjalankan rukun Islam dengan baik, sholatnya baik, disiplin waktunya bagus, zakatnya baik, sosialnya bagus, puasanya baik, menjaga waktu dengan baik, disiplin, kesabarannya baik, insya Allah jangankan kaya Pak, tidak hanya kaya yang akan Bapak dapatkan, bahagia dunia, bahagia akhirat sudah di tangan, insya Allah. Amin. Allahumma. Itulah kenapa yang dilakukan oleh Rasulullah menembus ketiga dimensi, dimensi kemanusiaan, dimensi langit, dimensi ketuhanan. Itu adalah pelajaran untuk kita semua, bahwa hidup kita ini tidak akan mungkin terlepas dari dimensi horizontal, dimensi hubungan dengan sesama manusia, tapi juga kita harus selalu menjaga hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang baik adalah orang yang sholatnya rajin, tetapi juga hubungannya dengan manusia baik, tidak cingkring, tidak sombong, dan tidak semaunya sendiri. Begitu juga orang yang akan dicintai oleh Allah adalah bukan hanya orang yang baik dengan sesama manusia, tetapi di malam-malam yang hening, penuh dengan keindahan, mereka mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah peristiwa yang sungguh luar biasa yang harus kita jaga dan kita selalu ingat untuk menjadi teladan dan pelajaran penting bagi kehidupan kita hingga kita dijemput oleh ajal kita masing-masing.